Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan WFA atau Work from Anywhere, bekerja dari mana saja untuk ASN yang tidak berhadapan langsung dengan masyarakat atau bersifat administratif maksimal 4 hari seminggu untuk mencegah stres dan menghemat. Namun Gubernur Ridwan Kamil menegaskan untuk WFA, ASN harus dapat persetujuan atasan, memiliki track record kedisiplinan yang tinggi, serta beberapa syarat ketat lainnya. Apa komentar Anda mengenai WFA atau bekerja dari mana saja yang akan diterapkan untuk ASN Pemprov Jawa Barat ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Pada dasarnya sih di globalisasi memang sudah menuntut ke arah itu. Jadi orang tidak perlu adil. Cuma saya masih sangat khawatir mentalitas PNS kita. Saya rasa mentalitas kita, PNS kita masih tetap mentalitas zaman dulu, zaman RK. Artinya gini, kalau saya bisa kerja di rumah, ya saya bisa cari sampingan. Saya bisa, artinya ngaku kerja, tapi padahal yang datang itu adalah orang-orang yang mau cari-cari opportunity. Itu pertama. Nomor dua, kalau dia kerja di rumah, meskipun dikasih perangkat dan lain-lain, tapi itu artinya input data rahasia negara bisa dilihat oleh siapa aja. Nah ini siapa yang bisa menjamin bahwa hal itu tidak terjadi. Terima kasih. Malam. Silakan Pak Sander. Ya, kalau menurut saya ini kebijakan yang salah ya. Kita infrastrukturnya belum memadai. Nanti work from anywhere, nanti disalahgunakan intinya. Kalau ngomong soal kontrol yang ketat, siapa yang kontrol? Ujung-ujungnya nanti dibilang cari muka kalau misalnya kamu kontrolnya terlalu ketat. Jadi di Indonesia belum bisa cocok hal seperti ini. Nanti kalau work from anywhere dipakai politik malah untuk berkampanye ke sana kemari, karena dia bilang sudah ada legalnya, bisa dalam sambil bekerja sambil di tempat lain. Nah itu kan seperti ini kan menjadi rancu ya. Dan lagi sekarang memang kelihatannya tidak ada masalah, mungkin nanti awal-awal nggak masalah, tapi berikutnya akan jadi korupsi waktu. Jadi kita tidak tahu kan work from anywhere itu berapa jam efektifnya. Lalu nanti tambahan lagi, sekarang belum ada biaya. Nanti berikutnya akan ada tunjangan. Apa itu? Tunjangan kuota lah, tunjangan ini, tunjangan itu, yang katanya kalau saya work from anywhere saya perlu tambah kuota internet lah, inilah itu. Itu nanti ujung-ujungnya akan ada penambahan seperti itu. Jadi ini sangat tidak bijak. Terima kasih. Ya kalau menurut saya tanggung ya. Mendingan don't work anything atau work nothing aja udah. Itu loh, ya kan. Ya itu udah ketahuan kinerja kita, aparatur kita itu gimana. Kalau zaman Pak Ahok kan dulu ketahuan tuh, kan di videoin tuh gimana kerjanya. Kalau ini kan udah nggak ketahuan. Terus saya work aware lagi, lebih nggak ketahuan. Bagus sih, ada bagusnya juga. Jadi indeks bahagia orang Indonesia mungkin naik gitu loh, peringkat 1 gitu mungkin ya. Gitu aja. Terima kasih. Aduh, sebenarnya sih ya bagus ya, tetapi harus didukung oleh aplikasi yang mumpuni ya, supaya memang bagus ya, tidak ada istilahnya korupsi ya, mencegah hubungan antara itu. Tapi korupsi bisa aja sih, gimana caranya ya nggak tahu lah ya. Tentu pinter-pinter lah mereka ya, tapi yang jelas bagus gitu loh kalau begini ya. Tapi harus ada software, seperti misalnya nanti bikin ngisi form, mesti nanti ngambil juga, ujung-ujungnya nyusahin juga gitu loh. Jadi gimana ya? Ini sebenarnya jangan tanggung-tanggung lah, sebenarnya bikin bagus, setuju. Ya misalnya tapi kan misalnya administrasi bikin apa surat atau apa. Kalau emang dia langsung bisa di print, ya nggak apa-apa gitu loh, software-nya yang mumpuni toh. Ini kalau enggak, misalnya nanti ngambil ke sini lagi, ya ampun dah, nyusahin orang namanya. Sedangkan yang kalau yang bertemu aja juga suka tarsok, apalagi yang enggak, ya kan? Apalagi misalnya kalau di telepon atau apa, ya pura-pura nggak tahu, iya nggak kaget. Ya kan banyak tuh yang cerita-ceritanya kan, hotline service gitu kan, itu pun ya gimana ya dulu ya. Dulu saya pernah coba waktu masih kecil, telepon call center apa gitu. Terus kemudian ternyata
yang ada aja, yang apa istilahnya, yang datang aja suka nanti dulu, apa dipersulit, apa yang ini ntar bisa apa ya, alasannya signal lah, apalah. Ya kalau semua udah beres sih nggak apa-apa ya. Terus kalau korupsi sih ini saya pikir bisa mengurangi, mudah-mudahan kan transfer. Tetapi mungkin ya ada cara lain lah, pinter kok kalau korupsi. Saya hanya minta ampun doang, belum bertobat lah. Tapi masih bersyukur negara ini masih jalan ya, hebat. Ya anak buahnya yang mana kok bisa stres ya? Memang kalau kerja di rumah dia nggak stres kalau memang dia kerja gitu. Ini stresnya dia ini karena pekerjaan atau tempat atau apa ya? Kalau memang pekerjaan di rumah juga bisa stres gitu. Kecuali ya memang nggak dikerjain gitu. Dia ngurus yang lain gitu dah. Itu baru dia nggak stres. Nah, siapa yang nanti ini kontrol bagaimana hasil kerjanya, kontrolnya gitu, hasil kerjanya gitu. Nanti kalau benar hasil kerja kayak begitu, hanya seperti itu ya mungkin oke lah bisa. Tapi nanti kalau misalnya itu hasil kerjanya ya nggak sesuai dengan diharapkan gitu, namanya di rumah, maaf ya bisa aja kesana kesini bisa aja kan jadinya. Itu membuat dia nggak stres kali, biar bisa kemana-mana gitu ya. Jadi akhirnya kerjaannya terbengkalai gitu. PNS bisa stres ya, gimana ya, kita berpuasa itu kita cengeng dah PNS di Indonesia, tau nggak? Nah udahlah, kacau deh pokoknya, saya ngomong komentar capek-capek lidah. Ya kalau bisnis prosesnya disetujui, artinya saya juga oke. Dan gaya pemerintah sekarang ya, mereka mungkin sudah diisi anak-anak muda, jadi pola kerja berubah pastinya ya. Tapi pengalaman company kami di 2021-2022 lalu itu queuing-nya bisa sampai kalau nggak salah 7.000. Artinya tidak dikontrol service level atau respon time dari kita nih penduduk atau warga negara yang membutuhkan layanan dengan timeline atau pola kerja si pegawai yang waktu itu mungkin masih di rumah ya. Kita dibatasi untuk berkunjung ke kantor. Kalau itu komit, maka gebrakan dari Jawa Barat ini bisa diterapkan, saya agree, karena isinya anak-anak muda. Terima kasih. Yang penting kinerja dievaluasi. Selama ini misalnya layanan itu berapa hari, dengan yang apa bisa lebih cepat. Tadinya 5 hari, apa bisa jadi 3 hari selesai. Nah itu baru bilang berhasil. Tapi kalau 5 hari jadi 2 minggu, gagal lah. Iya, jadi harus ada indikatornya. Ya, pertama saya berpikir positif dulu ya. Ini Pak RK ya, memang cenderung agak milenial. Dia termasuk masih usia juga masih muda dan berpikirnya itu cenderung akan lebih efektif, efisien, dan apa yang dia ucapkan saya pikir ini ide baik, boleh-boleh aja. Tentu mulai harus start jadi pilot projectnya itu bagian-bagian tertentu yang bisa menggunakan itu bukan penting. Ini kalau yang kita perhatiin sih sekarang kan kalau kita ngurus izin memang kan udah online. Online kan kita sebetulnya dari mana aja kan bisa, kita kan bisa masukin data dari rumah biasanya. Man gini, kalau di Jawa Barat memang kelihatannya personilnya lebih bagus. Jadi dia kelihatan sibuk gitu, sibuk lah, rame gitu, birokrasi itu rame hidup gitu. Tapi kalau di Jakarta itu birokrasinya lebih sepi. Tapi kalau ngurus izinnya itu lama kalau di Jakarta. Karena apa? Karena harus kenal dulu. Kalau di Jakarta tuh di Jakarta harus kenal dulu di Jakarta. Kalau nggak kenal ya ditinggal main game sama yang itu tuh, yang klik itu tuh di dalam. Saya pikir itu ide yang bagus, jujur. Tapi saya khawatir orang Indonesia ini susah disiplin. Disiplinnya kurang. Jadi takutnya mereka tuh seenak-enaknya aja gitu. Itu aja yang bisa ada pengawasan. Kalau nggak ada pengawasan semua pada ngaco aja gitu. Karena orang Indonesia itu disiplinnya kurang. Nggak seperti orang Jepang. Itu aja sih.
Saya bilang sih idenya bagus ya, tapi ya ASN kita tahu lah, saya juga banyak teman-teman ASN, apalagi waktu COVID kemarin. Ya pemain sulapnya jago-jago semua, ya jadi disiplinnya kembali lagi, kinerjanya betul-betul harus ditegakkan. Begitu mereka masuk nanti harus ada laporannya, nanti biarkan tentang mereka di mana saja bisa, tanpa ada laporan nantinya, ya apalagi dipilih-pilih. Kalau dipilih memang kinerjanya yang bagus, dipilih betul-betul yang bisa dipercaya oleh atasannya, itu bagus. Tapi kalau kedekatan dengan Bapak Senang, itu yang bahaya. Pemain sulap kita tuh main semuanya, jadi nanti bukan satu kerjaan saja yang main mereka. Di mana-mana mereka akan bermain juga. Jadi kembali lagi, rakyat menggajinya itu jangan sampai disia-siakan. Rakyat sudah membayar pajak, tapi mereka yang dikasih kebebasan bekerja di mana saja, tapi jangan sampai disalahgunakan kepercayaan dari pejabatnya, dari rakyatnya yang menggaji mereka. Begitu saja, Asis. Ya, saya pikir sebenarnya untuk aparatur sipil negara ya, pegawai negeri, untuk kerja from anywhere ini, work from anywhere ini udah berlangsung 20 tahun, bukan baru setelah pandemi. Saya masih ingat waktu saya sekolah aja, oknum guru saya menerapkan CBSA, catat buku sampai habis, dianya ke pasar, belanja, ngantar anak, nanti datang pagi apel, sore apel jam 3, pulang. Kita siswanya disuruh catat yang sudah ada di buku, dicatat lagi di papan tulis, dicatat lagi dari buku cetak ke papan tulis ke buku catatan. Kan tuh gila tuh ya hasil pendidikan Indonesia. Nah, begitu juga dengan beberapa oknum di kantor kelurahan yang kadang kita sebagai masyarakat lihat fenomena ya, padahal itu frontliner untuk pelayanan kepada masyarakat. Mereka itu juga selain infrastrukturnya tidak memadai untuk work from anywhere, memang selama ini 20 tahun terakhir ini juga sudah melakukan work from anywhere, yaitu dengan berkeliaran kemana-mana ya, ke pasar, bayar listrik, beli susu anak dan lain sebagainya, pulang sebentar. Apalagi distance kantor mereka kadang-kadang dekat dari rumah ya, di bawah 5 km tuh, makan siangnya juga udah pulang ke rumah nggak 1 jam juga gitu. Oleh karena itu saya pikir silahkan saja. Tentu Pak Ridwan Kamil juga perlu golden ticket untuk cari popularitas. Namun harus dilihat bahwa workload, work design, kemudian interface dengan masyarakat dan infrastruktur untuk bisa melakukan work from anywhere kepada aparatur sipil negara itu belum memadai. Orang mereka bekerja di tempatnya aja juga kadang-kadang outputnya belum seperti yang diharapkan, apalagi work from anywhere ya. Buat aparatur sipil negara ya, tapi buat swasta mungkin bisa karena infrastrukturnya sudah memadai ya, entah itu internet atau platformnya atau sistem atau work design-nya. Kalau aparatur sipil negara saya pikir ya kita tahu semua ya. Tapi nggak apa-apa, buat Pak Ridwan Kamil ini kan golden ticket menuju popularitas juga. Terima kasih. Belum siap ya kalau untuk Jawa Barat, karena untuk work from anywhere itu kan bukan hanya dibutuhkan infrastruktur jaringan internet, tetapi yang lebih penting adalah disiplin orangnya. Kalau saya melihat, mohon maaf, bukan saya rasis, di antara seluruh pekerja biasanya yang agak kurang, agak lelet, agak malas kalau saya berani bilang, itu yang dari Jawa Barat. Kalau saya merekrut orang-orang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, itu biasanya bagus-bagus kerjanya, disiplin. Nah makanya menurut saya Jawa Barat harus hati-hati. Kalau masyarakat belum siap, akhirnya keteteran semuanya. Pastikan dulu disiplinnya betul, jangan pada yang malas-malas. Terima kasih. Ya, tapi saya sih ngelihat memang Bekasi udah baik ya, pajak gitu ya, sama deplakernya juga cukup bagus ya. Tapi kalau udah bagus gitu kan bukan berarti dibuat longgar lagi gitu. Saya sih kalau bagusnya Jawa Barat ya pasti ada yang lebih bagus gitu. Kenapa sih Pak Ridwan tuh dibuat longgar-longgar gitu ya? Kalau perlu diperketat gitu ya, sehingga kita bisa menikmati, kayak warga-warga lah ya, masyarakat bisa menikmati ya. Jangan dibuat longgar sih gitu. Harusnya berkuat lagi Pak Ridwan Kamil gitu. Yuk, semangat Jawa Barat. Saya sih berpendapat kalau emang Pak Ridwan Kamil
Masa idenya segar dan jenius ya untuk lebih produktivitas kerja para ASN meningkat ya, saya setuju, tapi kayaknya untuk langsung disosialisasikan ke orang-orang itu agak masih lama ya, jangan malah menyebabkan hal-hal yang negatif deh, gitu aja. Katanya untuk mengurangi stres gitu ya. Saya nggak mengerti stresnya di mana. Di Indonesia ini udah banyak libur. Saya pikir mungkin untuk pekerjaan tertentu bisa tukang ketik bolehlah, tapi pekerjaan lain orang mengurus izin aja lambat, mau dibikin working from home lagi gimana kan gitu ya. Jadi saya pikir harus dikaji dulu ya, contohnya apakah di struktur organisasinya itu udah efisien apa gimana. Kalau enggak, kalau hanya bermalas-malas mau libur udah pensiunkan aja dulu. Jadi itu bukan solusi yang cepat menurut saya. Sekian ya, terima kasih. Kalau menurut saya sih IQ-nya yang harus diperjelas aja. Jadi kalaupun nanti WFA tapi IQ-nya nggak jelas, ya mereka cuma lontang-lantung doang, malah dimanfaatkan untuk itu kemana-mana tapi nggak jelas pekerjaan. Kalau sekarang ini kan IQ-nya dari ASN itu kan nggak jelas gitu. Jadi IQ-nya IQ rombongan, tapi IQ personalnya itu masih belum jelas. Mau WFA, mau WFO, kalau IQ-nya masih belum jelas ya sama saja. Jadi mungkin Pak Ridwan Kamil ini kurang turba ke lapangan melihat kinerja staf-stafnya. Karena sebetulnya WFA seperti yang Pak Ramli bilang tadi, yang pembicara pada sebelumnya ya, yang sebelum sesi ini, itu WFA sudah diterapkan jauh-jauh. Jadi saya pikir kalau nggak WFA aja masih belum beres, kenapa mesti diterapkan WFA? Meskipun WF-nya katanya yang tidak berhadapan dengan customer, itu pun pasti ada hubungannya dengan customer yang berhadapan, karyawan yang berhadapan dengan customer, entah data, entah apa. Nah kalau belum WFA aja belum beres, kasih WFA loh. Ini nggak tahu arahnya kemana, betul pencitraan mungkin masih. Pak RK ini ya menurut saya ya zaman WFA dulu kan memang sudah ada seperti yang tadi penjelasan sebelumnya, hanya bekerja di mana saja, nggak hanya di WFA, maksudnya nggak usah ke kantor tapi langsung ketemu sama customer atau sama pelayan publik lah, ke masyarakat seperti Pemda ya kan banyak, dia datangin tiap RT RW sekalian minta keluhannya apa sih yang mau kami perbuat supaya semakin baik pelayanan kami gitu. Kalaupun memang mau WFA, satu yang dipikir Pak RK ya harus ada pengurangan. Biasanya mereka menerima gaji sekian tanpa ada transport karena WFA. Buat apa kalau sama gajinya sama yang seperti datang ke kantor? Ya sama aja, enak yang di ASN. Ya bisa aja mereka, ya ini kita bukan fitnah atau gimana ya, bisa aja kalau di WFA mereka di laptop, tapi kemana-mana mereka, entah pergi kemana, yang penting standby HP, yang penting standby laptop. Nah ini yang perlu ditekankan, apa maksudnya WFA ini yang bagaimana, jangan cuma nyuruh-nyuruh WFA, ya kan kalau untuk minta dari pejabat terkait tentang kedisiplinan bisa aja kong kali kong. Saya sih terus terang ya, kalau dia bilang PSN, walaupun dia udah dibilang hebat kayak disiplin, saya sih nggak percaya 100%. Ya kalau di pegawai negeri di Indonesia banyak sekali pegawai itu kalau yang khususnya yang tertinggi-tinggi itu malah saya bilang kerjaannya saya nggak tahu deh. Karena saya dapat masukan banyak, bahkan di daerah, di lingkungan polisi saja yang pangkatnya udah tinggi menengah ke atas itu banyak yang masuk kerjanya tuh jam 10, jam 11 mendekati jam makan baru masuk. Ini saya dapat info seperti begitu.
Di swasta aja sekarang ya itu orang-orang sekarang semua kebanyakan udah masuk kerja ya, walaupun ada beberapa bagian yang melalui online ya, itu pun kalau benar-benar mereka itu kerjanya sudah profesional. Nah sekarang kalau pegawai negeri seperti begitu, kita dengan kenyataan sekarang seperti begini aja yang kerjanya tidak produktif, apa yang kita mau harapkan dari mereka? Ya ingat loh, mereka itu digaji oleh rakyat. Kalau perusahaan swasta itu mereka digaji oleh kinerjanya karena memajukan perusahaan. Ini dibayar oleh dibayar oleh pajaknya rakyat. Kalau mereka lakukan itu, wah ini menurut saya sangat tidak baik dan menurut saya terlalu jauh lah, terlalu cepat mengambil keputusan. Ya kecuali di Indonesia ini masyarakatnya sudah seperti kayak Singapura ya, mungkin kayak negara-negara Barat yang sudah maju, boleh lah. Tapi kalau sekarang seperti ini mah jangan deh. Saya menyoroti alasannya kenapa mau diterapkan DL, yaitu supaya nggak stres. Saya kira ini alasan yang mengada-ngada. Orang kerja nggak stres, mana ada orang kerja nggak stres. Orang kerja itu memang harus stres supaya dia lebih kreatif, lebih teguh. Pegawai negeri sekarang itu yang umurnya 50 tahun ke atas itu sebagian besar seenaknya aja kerja. Itu kalau diganti semua yang dengan generasi muda yang kerjanya cepat itu baru beres semua kayaknya itu. Salah satu contoh itu di dinas kependudukan Selipi itu, pusat itu pegawainya semua muda semua, dan di lapangan nggak work from home, cepat, pelayanannya sangat membantu sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.